Gede banget apinya tuh. Habis lah. Rumah Mata Najwa. Kisah dunia pengacara di Indonesia, pendamping bagi si kaya dan si papa. Berjuta kasus hukum meminta pembela. Pengacara datang, siap berperkara dan beracara. Profesi yang menawarkan akses keadilan di tengah kepastian hukum yang berantakan. Ada pengacara yang menolak klien karena materi, ada yang ikhlas berprofesi untuk mengabdi. Sesama profesi berkompetisi luar biasa sebab terbiasa dinilai menang atau kalah. Inilah Mata Najwa. Pengacara cari perkara. Muhammad Mahendra Datta dikenal sebagai sosok advokat senior yang cukup fenomenal. Advokat yang pernah menempuh pendidikan di University of California at Los Angeles ini kerap menangani kasus-kasus yang kontroversial. Di antaranya, beberapa kali membela terdakwa teroris. Pelaku bom Bali Ambrosi CS dan terdakwa pelatihan teroris di Aceh, Abu Bakar Ba'asyir, juga pernah menjadi orang-orang yang ia bela. Ketua tim pembela muslim ini mengaku memiliki alasan tersendiri saat membela tersangka kasus terorisme. Dinilai berani dan tegas, Mahendra sempat mencalonkan diri menjadi salah satu pimpinan KPK periode 2012-2016. Namun ia urung meneruskannya meski sudah terpilih dalam 142 nama yang dinyatakan lolos seleksi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, dan kini telah hadir di studio Mata Najwa, Advokat Muhammad Mahendra Datta. Selamat malam, Pak Mahendra. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama, Mbak. Tadi disebutkan dari pengalaman panjang karir Anda, tapi satu hal yang menonjol adalah Anda kemudian sering disebut pengacara teroris. Iya, inilah masih ada apa ya? Sebutan-sebutan awam, pengacara dikaitkan dengan pekerjaannya gitu. Kalau makasih pengacara teroris mungkin masih oke lah. Terus pengacara pembunuh masih serem gitu. Ya, kasihan kalau pengacaranya dia membela sodomi jadi pengacara sodomi. Begitu ya? Ya kemudian dapat kasus maaf ya transgender kemudian jadi pengacara transgender atau sebutan lain yang lebih menghina. Anda tidak pernah merasa terganggu dengan sebutan pengacara teroris? Ya terganggu pastinya, karena yang benar kan pengacara tindak pidana terorisme gitu, jadi perbuatannya. Kalau teroris itu kan sudah menunjuk kepada orang, sedangkan hukum kita tidak pernah menjudge atau menghukum dari orangnya, tapi perbuatan. Kita akan lihat cuplikan salah satu kasus yang ketika itu pertama kali ditangani dan Anda yang menangani adalah kasus Bom Bali 1. Bom Bali 1 ya. Kita lihat cuplikannya Bom Bali 1 yang berikut ini. Yang berperang di jalan Allah. Berperang melawan orang-orang kafir yang menyerang Islam. Saya tuh memahami Islam itu yang penting paham Islam itu maunya apa. Itu saja. Apakah spesifik kasus itu Pak Mahendra, itu Anda diminta atau Anda menawarkan diri untuk membela mereka? Saya tidak pernah menawarkan diri gitu, apalagi untuk menawarkan diri untuk sesuatu yang tidak ada bayarannya. Itu namanya benar-benar cari perkara itu. Anda tidak dibayar ketika membela para terdakwa teroris ini? Mau dibayar siapa, Pak? Sepeser pun tidak Sepeser pun tidak, itu bayar sendiri, termasuk tiket pesawat, semua akomodasi dan lain sebagainya bayar sendiri. Dan saya memang diminta itu kan disampaikan melalui keluarganya, kemudian menghubungi kami ya, tim pengacara muslim pada saat itu, minta dijenguk. Begitu sampai di sana, nah ini baru saya baru mau bicara sekarang. Jadi pihak kepolisian juga kesulitan untuk proses verbal atau BAP dia, karena dia nggak mau ditunjuk pengacara manapun juga. Tapi spesifik keluarganya meminta Anda? Oh ya, pesannya mereka. Kenapa? Karena Amrosi dengar banyak tentang berita-berita, kan sebelumnya sudah ada berita-berita yang mencuat tentang TPM, yaitu mengenai TPM di dalam konflik Ambon. Kemudian kita sudah menangani Ustadz Ja'far Umar Talib, Panglima Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu kan cukup besar itu berita-beritanya. Jadi sebelumnya Anda memang sudah menangani beberapa kasus? Dengan teman-teman ya. Jadi ketika diminta Anda langsung ya, tidak ada keraguan sama sekali, langsung mau membela? Ya tentunya iyalah. Karena yang disampaikan, dia kemudian menyampaikan, Pak, saya ini ya tentunya dengan sentuhan-sentuhan bahwa saya perlu untuk menyampaikan sisi lain dari perjuangan saya. Gitu. Ya udah silahkan. Dan Anda mau, tidak dibayar sepeser pun, malah keluar biaya bolak-balik ke Bali itu pastinya? Iya. Tekor? Tekor. Kenapa mau? Ya, gimana ya kalau memang saat itu ada rasa terpanggilan saya dan kawan-kawan untuk membela dia gitu. Padahal saat itu riskan sekali, Mbak. Dan saya merasakan risikonya di situ. Apa risikonya? Antara lain klien-klien saya dalam soal bisnis banyak yang memutuskan kontrak. Karena dianggapnya, waduh, kan pada saat itu kan perbuatan bom Bali itu kan mendunia, Mbak. Jadi orang yang involved di bom Bali itu dianggapnya kan sangat berbahaya gitu, very dangerous man, bla 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 bla, dengan berbagai macam cara. Ya mulai harusnya besok ada perpanjangan kontrak, tidak jadi. Kemudian ada omongan-omongan yang mulai ya udah, memang begitu resikonya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya harus bersidang di tempat di mana banyak para korbannya, kan begitu. Dan kami ini bukan kemudian dalam bersidang kemudian dijaga oleh aparat keamanan, enggak. Yang dijaga kan aparatnya sama terdakwanya, supaya jangan lari. Itu pun dijaga supaya jangan lari gitu. Tapi pengacaranya dibiarkan? Biarkan, kita nginap sendiri. Termasuk 2 anggota kami kan ada yang kena dilempar telur. Ya, ada yang kena dilempar telur ada, terus anggota satu kami lagi waktu pra-peradilan sempat kena pukul. Dan begitu. Dan saya hidup tinggal di dekat pengadilan yang di antara masyarakat yang pada saat itu sedang dalam keadaan emosi.
begitu ya. Tapi itu sesuatu yang memang sudah Anda sadari sejak awal ketika memutuskan untuk membela terpidana teroris, terdakwa teroris, itu sesuatu yang sudah Anda perkirakan akan ada kecaman, orang akan mencemooh dan sebagainya. Tidak. Tidak menyangka seperti Tidak itu. menyangka. Saya pikir udah pada dewasa. Nggak tahunya belum ya. Saya lupa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, udah keburu jalan. Saya kan berangkatnya dari Amerika. Di Amerika itu kan orang memisahkan antara pekerjaan dengan orangnya itu sendiri, dengan sikap pribadinya gitu. Sikap pribadinya. Kalau Anda tanya kepada saya apakah sikap pribadi saya mendukung perbuatan itu, lain perkara. Itu tapi profesi saya atau katakanlah pekerjaan saya adalah membela mereka secara hukum. Itu pun hanya dibatasi secara hukum. Apakah paling tidak saat membela Anda berusaha memahami alasan mereka melakukan teror atau itu tidak perlu? Untuk sebagai pembelaan ini saya serahkan kepada mereka. Mereka kan boleh untuk melakukan pembelaan tersendiri di persidangan. Saya hanya alur peristiwanya dan masalah-masalah hukum yang ada di situ. Kami lihat di situ. Misalnya contoh ya, di dalam laporan lab krim itu juga tertera bahwa salah satu unsur dari bom Bali itu ada C4. Tetapi itu ditutup. Jelas di lab krim Polri ada C4. C4 itu pada hari itu pembuatnya hanya 5 negara. Amerika, Inggris, kemudian negara-negara besar lain seperti Perancis yang tergabung dalam NATO. Even TNI nggak punya C4. Kok ada unsur C4? Dari mana? Tentunya bukan kita ingin melebarkan masalah. Tapi tadi Anda katakan Anda berhenti hanya pada membela argumentasi hukum. Ya. Bukan berarti kemudian Anda menyetujui tindakannya atau jauh dari itu. Kalau berbicara masalah yang maaf ya, pembelaannya mengenai tafsirannya dia terhadap agama Islam, kami merasa kami kurang. Kami tidak sejauh itu. Jadi bukan kami, bukan wilayah kami. Biarkan wilayah dia dengan para ulama yang lain untuk menilai atau berdebat permasalahan dia. Kalau hukumnya, kami siap untuk berdebat. Dan hal-hal itu menjadi penting atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan misalnya pengakuan bahwa ya, mereka melakukan teror? Tidak ada pengakuan. Tidak pernah ada pengakuan? Nggak ada pengakuan. Walaupun sudah divonis dan kemudian malah dengan senang hati menerima vonis itu? Saya mengatakan bahwa kalau ditanya apakah mereka pelakunya, saya katakan tidak. Sampai sekarang Anda... Ini keyakinan hukum. Mereka... Keyakinan hukum atau keyakinan Anda pribadi sebagai Keyakinan pengacara hukum. atau keyakinan apa nih? Keyakinan hukum karena tidak masuk pembuktian-pembuktiannya. Versi saya. Versi Anda? Tidak masuk ke versi pembela pada saat itu versi penasihat hukum. Tidak masuk. Jadi sampai sekarang pun walaupun mereka sudah dihukum mati, sudah dikubur, Anda tetap pada keyakinan sebagai pengacara tidak Ya, bersalah? karena begini, apa yang saya sampaikan kan saya tanya juga sama dia. Apa kamu yang melakukannya? Udah Pak, biarin aja saya yang dituduh. Dari situ saya tinggal. Ya, itu tapi bukan berarti mengaku tidak melakukan loh. Oh. Biarkan saja saya yang dituduh itu bisa saja ya. Multi tafsir, tapi bagi Multitafsir. kami artinya dia tidak melakukannya atau dia ikut serta melakukan. Pelaku sebenarnya itu siapa? Ini yang kita akan cari. Pernah ada tawaran tidak berpihak pada lawan? Kalau perkara terorisme nggak ada. Tidak pernah ada. Perkara terorisme pernah ada paling begini, sudahlah Pak, tolong kita kerjasama agar mereka itu kan pada saat itu lagi ada yang DPO. Agar mereka muncul, terus nanti ya kita coba meringankan lah, hukumannya meringankan karena mereka menyerahkan diri, supaya menyerahkan diri. Dalam hati saya lah, kalau saya tahu pasti sudah saya serahkan. Ini saya mesti ngomong sama dia di mana gitu kan? Tapi betulkah itu kalau Anda tahu Anda akan membantu aparat penegak hukum untuk kan menyerahkan? gini, ke pekerjaan tadi, panggilan saya untuk menegakkan keadilan kan di pengadilan, Mbak. Bagaimana saya bisa menegakkan keadilan itu kalau di luar, di jalanan? Jadi kalau Anda dihadapkan pada pilihan untuk menyerahkan orang yang mungkin saja nanti menjadi klien Anda, itu akan Anda lakukan? Menyerahkan maksudnya gimana? Ketika tadi ada Mbak, DPO. saya menghimbau. Saya tidak bisa kemudian ikut menangkap dan gitu. Saya kan bukan agen ganda. Tapi kalau Anda mengetahui posisinya ada di mana, itu Anda akan, Biasanya saya Anda tidak akan tahu. memberitahu kepada polisi? Kita lihat nanti. Ya, saya pakai bahasa politisi aja ya. Kita Tapi lihat kayaknya nanti. mungkin enggak, Mbak. Kalau itu Tidak. termasuk saya juga mengkhianati dia. Jadi kalau dia DPO, tapi saya akan terus-menerus memberi dan menghimbau dia, tolong segera kita hadapi saja pengadilan ini. Karena dari pengadilan itu kita bisa buka semua. Kalaupun Anda tahu, Anda kasih tahu polisi tidak? Kalau seandainya saya tahu, ya paling saya kasih tahu, ada lah. Kasih tahu ya. Tapi biasanya polisi udah kesana udah hilang. Tapi kan saya tidak ada larangan juga memberitahu dia. Kamu dicari polisi. Ini dia bisa-bisanya pengacara. Prinsipnya Mbak,
yang penting jangan mengkhianati klien karena dia tuh benar-benar menyerahkan Siapapun amanah. kliennya. Iya, Pelaku teror, dia itu kalau penculik, kepada siapapun. pengacara dia tuh menyerahkan amanahnya, amanah loh Mbak. Bicara amanah. Amanah. Jangan dihitung itu kalau memang nggak mau, jangan diterima. Jadi spesifik peraturan itu terbit setelah gugatan Anda dikabulkan atau itu hanya kebetulan saja mungkin? Menurut pengakuan mahasiswa yang mengambil tesis mewawancarai Menteri Perhubungan, itu karena gugatan saya. Karena gugatan Anda Jadi bukan dimenangkan. saya yang katakan. Diakui memasang tarif untuk jasa bantuan hukumnya, namun tak sedikit pula kasus-kasus yang berkaitan dengan hak konsumen dibelanya. Advokat David Maruhum Lumban Tobing memilih membela kepentingan dan hak-hak konsumen secara pro bono. Gugatan yang diajukannya pun tergolong tidak lazim, diantaranya menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait kenaikan tarif parkir Rp1.000, sehingga David pun dikenal sebagai advokat Rp1.000. Bahkan beberapa perkara yang diangkat David tersebut mampu memancing pemerintah untuk menelurkan undang-undang dan peraturan baru. Melalui kantor pengacara yang didirikannya, David Tobing berkomitmen 30% dari waktu, pendapatan dan pemikirannya sebisa mungkin untuk kepentingan masyarakat. Ya, dan sudah bergabung di studio Mata Najwa Advokat David Maruhum Lumban Tobing. Selamat malam Pak David. Selamat malam. Ini Anda agak spesialis pengacara konsumen, spesialis membela konsumen yang kecewa. Bisa tidak saya katakan seperti itu? Karena Anda banyak menangani kasus-kasus perlindungan konsumen? Masyarakat mengenalnya seperti itu, walaupun saya tidak menganggap saya spesialis atau ahli di bidang perlindungan konsumen. Mulai dari tarif parkir Anda gugat, sempat pesawat delay Anda gugat, kemudian juga pengumuman susu terkontaminasi. Tapi saya mau mulai dari awal. Kasus pembelaan konsumen pertama sampai kemudian Anda tercemplung begitu dalam bidang hukum yang ini? Ya, jadi mungkin ini ibaratnya roda. Saya kembali lagi ke tahun 94 ketika saya di LBH Jakarta. Di sana saya banyak bersentuhan dengan perkara-perkara yang menyentuh masyarakat awam. Ya, mulai dari penggusuran, mulai dari demo waktu itu masih dilarang, mahasiswa kita dampingi. Dan ketika saya baru mendirikan kantor tahun 99 dengan rekan saya Agus Topo, tiba-tiba tahun 2000 ada yang kehilangan mobil. Dan dia mengatakan sudah dari beberapa pengacara, seluruh pengacara mengatakan nggak bisa ini digugat. Karena sudah ada keterangan segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Hilang mobilnya di tempat parkir? Hilang mobilnya di tempat parkir dikelola oleh perparkiran swasta dan memang seharusnya itu tidak hilang. Karena dia masih memegang kunci, STNK, begitu pula dengan struk parkirnya. Nah, akhirnya kami pelajari dan karena sudah ada di Undang-Undang Konsumen, tahun 99 sudah berlaku Undang-Undang Konsumen, akhirnya kami mengajukan gugatan. Tahun akhir 2000 kami mengajukan gugatan dan pertengahan 2001 kami menang. Dan semenjak itu mulailah heboh bahwa pengelola parkir harus mengganti rugi mobil yang hilang. Sebelumnya tidak pernah ada presiden orang hilang mobil di tempat parkir itu diganti? Jadi saya agak nekat juga. Sebelum saya mengajukan gugatan, saya cek ke pengadilan-pengadilan perkara serupa. Dari beberapa perkara, semuanya kalah, ditolak. Saya kumpulkan 4 perkara ditolak. Tapi kan saya mempunyai keyakinan ini harus dicoba karena memang tahun 99 sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi harus kita coba bahwa ini memang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan akhirnya Anda menang? Menang sampai Mahkamah Agung pun menang dan akhirnya digantilah uang penggantian kehilangan mobil tersebut. Itu pengalaman pertama membela konsumen. Iya. Setelah itu kemudian Anda banyak mendapat kasus-kasus yang serupa senada. Mungkin sepertinya remeh-temeh. Untuk apa sih waktu itu menggugat tarif parkir cuma 1.000 lagi? Jadi itu pengalaman pertama membela konsumen. Setelah itu pengalaman saya sebagai konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Jadi Rp1.000 itu saya sendiri yang mengalami dan saya sendiri sebagai penggugat. Kenapa saya menggugat? Karena memang saya pelajari waktu itu belum boleh kenaikan tarif parkir. Akhirnya saya gugat ke pengadilan Rp1.000. Dan itu menang setelah 4 tahun. Tetapi sebenarnya bukan 1.000-nya yang saya mau capai. Ketika saya menggugat, kemudian dibantu oleh publikasi media massa, akhirnya gubernur langsung seminggu kemudian semenjak gugatan saya masukkan,
memerintahkan pengelola parkir menurunkan kembali harga. Jadi itu yang tujuan awalnya sebenarnya. Jadi targetnya untuk mengubah kebijakan, peraturan. Mengubah kebijakan dan mengubah peraturan walaupun perkaranya belum diputus oleh pengadilan. Dan itu sekarang sering terjadi. Ketika sudah kita gugat, ternyata entah sadar atau disadar-sadarin pemerintah daerah ataupun siapa itu langsung, ini salah, ayo rubah karena udah ada gugatan. Gitu ceritanya. Begitu ceritanya. Yang menarik juga adalah ketika Anda menang menggugat ketertundaan penerbangan. Jadi pesawat yang delay. Itu juga pengalaman pribadi atau ada orang lain? Itu pengalaman pribadi. Jadi semenjak tahun 2000 saya menerima kasus mobil hilang, kemudian saya menggugat lagi tahun 2003 tentang kenaikan tarif parkir. Itu banyak, mulai ada lagi gugatan tentang motor hilang. Itu pengalaman dari klien juga dan akhirnya kami bantu mereka. Karena sekali lagi kami terbuka membantu klien-klien yang datang ini dan tidak menerima speser pun. Kemudian tahun 2007 saya mengalami delay pesawat, ya kan. Waktu itu masyarakat rata-rata sudah pasti menerima lah, buat apa ya delay, ya udahlah, paling pasrah menggerutu, nggak ada artinya kita juga marah-marah malah bisa jantungan atau dan sebagainya. Nah akhirnya saya gugat lah waktu itu senilai ganti tiket, saya membeli tiket pesawat lain. Jadi Anda sendiri nih, dari awal Anda sudah tahu saya mau gugat ini karena telat atau seperti ya, saya udah niat memang menggugat. Sudah niat, memang hobi menggugat Anda ini ya. Jadi saya rasa memang harus begitu ya, tapi harus ada dasar hukumnya. Ada dasar hukum. Nggak bisa sembarangan gugat. Apa yang ketika itu dasar hukum Anda untuk menggugat Lion Air ya ketika itu? Iya, ada suatu penerbangan swasta yang akhirnya kita gugat. Dan pada waktu itu memang saya kan harus membuktikan mereka terlambat. Saya minta dulu keterangan dari petugas di sana bahwa mereka terlambat. Saya katakan keterangan ini perlu untuk pengadilan karena saya harus sidang di Surabaya. Dan itulah yang saya jadikan dasar di gugatan bahwa mereka terlambat. Kembali ketika kita menyandingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Penerbangan, sudah sangat jelas bahwa pengelola maskapai penerbangan tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan pesawat. Akhirnya dimenangkanlah gugatan saya senilai 815.000 sekian. Waktu itu saya gugat dan semenjak itu atau 6 bulan semenjak gugatan saya dimenangkan, akhirnya Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan menteri yang mewajibkan maskapai yang pesawatnya delay bertanggung jawab terhadap penumpang. Jadi spesifik peraturan itu terbit setelah gugatan Anda dikabulkan atau itu hanya kebetulan saja mungkin? Menurut pengakuan mahasiswa yang mengambil tesis mewawancarai Menteri Perhubungan, itu karena gugatan saya. Karena gugatan Anda jadi bukan saya yang katakan. Tapi saya ingat Pak David, tidak semua gugatan Anda itu disenangi banyak orang. Ya. Ketika dulu Anda sempat menggugat penggunaan lambang Garuda. Ya. Di seragam timnas. Ya. Dulu Anda banyak dicemooh orang, tidak nasionalis. Masa timnas kita mau bertanding lawan Malaysia ketika itu, tidak boleh pakai lambang Garuda, itu pun Anda gugat. Iya, ada satu kesalahan pada PSSI waktu itu menggunakan lambang Garuda. Karena kita sudah punya undang-undang tentang lambang Garuda tahun 2008 dan 2009 dan itu sudah berlaku, ya kan? Jadi itu udah jelas diatur, lambang Garuda bisa digunakan di mana saja, wajib digunakan di mana saja, dan tidak boleh digunakan selain yang diatur undang-undang. Niat Anda ketika itu apa? Kok yang ngurusin lambang segala? Sebenarnya niatnya itu mencari kebenaran atau menunjukkan bahwa kita punya undang-undang, ya ditaatilah. Kenapa saya yakin saya benar? Karena undang-undang mengatakan demikian dan argumen dari menteri sekalipun itu mengatakan demi. Nggak ada yang mengatakan undang-undangnya sudah benar atau undang-undangnya salah. Ya kan, semuanya bikin demi. Dan akhirnya saya gembira karena apa? Tahun 2013 sebelum Pak Mahfud lengser atau mengundurkan diri dari Ketua Mahkamah Konstitusi, pasal yang melarang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Pada waktu sebelum dilarang, gugatan saya itu benar bahwa memang tidak boleh menggunakan sesuatu yang tidak diatur di undang-undang itu. Tapi akhirnya sekarang dicabut. Sekarang semua orang bisa aman menggunakan. Ya, semenjak dicabut oleh MK. Tapi pada sebelum dicabut, ya saya harus katakan saya yang benar berdasarkan undang-undang itu. Jadi minimal tujuan Anda tercapai. Tujuan saya tercapai. Tujuan Anda tercapai. Yang kemudian diingat masyarakat adalah Anda bahkan sempat ditangkap dan ditahan
polisi ketika Anda menjadi pengacara Tommy Soeharto karena Anda dituding menyuap saksi? Iya.